warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Hari ini mata pelajaran kalian adalah ilmu pengetahuan sosial. Dan bab yang akan kita bahas mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Dalam materi kali ini ada beberapa subbab. Yang pertama adalah interaksi sosial, kedua pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, dan ketiga adalah lembaga sosial. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara perorangan dan kelompok manusia. Nah, interaksi sosial ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, dilakukan dua orang dan ada reaksi dari pihak lain. Kedua, adanya kontak sosial atau pertemuan antara dua orang tersebut dan terjadilah komunikasi. Ketiga, bersifat timbal balik, positif dan berkesinambungan. Keempat, adanya penyesuaian norma dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Dan kelima adalah interaksi sosial terjalin dengan baik dengan tidak memaksa secara fisik dan mental. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ada dua. Yang pertama, bentuk interaksi asosiatif atau interaksi sosial yang memiliki kesamaan dalam pandangan atau tindakan dalam hubungan satu sama lain. Nah, pengertian lain dari bentuk interaksi asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang bisa meningkatkan hubungan kesolidaritasan sesama manusia. Macam-macam bentuk interaksi asosiatif. Yang pertama adalah adanya kerjasama, terjadinya akomodasi, dan juga terjadinya asimilasi. Kedua, bentuk interaksi disosiatif atau interaksi sosial yang lebih menekankan pada persaingan dan perlawanan, atau bentuk interaksi sosial yang dapat merenggangkan solidaritas antar manusia. Nah, macam-macam dari bentuk interaksi disosiatif adalah persaingan, kontravensi, dan juga pertentangan atau pertikaian atau konflik. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Suatu lembaga sosial terbentuk dari berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam, dan lembaga sosial lah yang memenuhi kebutuhan individu pada masyarakat. Agar manusia memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur, maka dalam kegiatannya perlu mematuhi aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Semakin kompleks kehidupan suatu masyarakat, maka semakin kompleks lembaga sosialnya, seperti ada pasar, sekolah, dan lain-lain. Lembaga sosial. Lembaga sosial adalah sekumpulan norma yang tersusun dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam masyarakat. Jenis dan fungsi lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga. Fungsinya sebagai fungsi reproduksi, fungsi proteksi, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi pengawasan sosial, dan fungsi pemberian status. Kedua, lembaga pendidikan. Fungsi dari lembaga pendidikan adalah mengurangi pengendalian orang tua, menanamkan sikap terbuka terhadap hal-hal baru, mempertahankan sistem kelas sosial, dan memperpanjang masa remaja. Ketiga, lembaga ekonomi. Fungsi dari lembaga ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup dalam bermasyarakat. Keempat, ada lembaga agama yang memiliki fungsi sebagai pedoman hidup, sumber kebenaran, pengatur hubungan manusia dengan manusia dan juga Tuhan, tuntunan prinsip benar dan salah, dan lain-lain. Kelima, ada lembaga politik yang memiliki fungsi melaksanakan undang-undang yang telah disetujui, menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, menyelenggarakan pelayanan masyarakat, dan lain-lain. Terima kasih. Materi kita sudah selesai. Mudah-mudahan materi kita hari ini bisa bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.